Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialami oleh bapak aku sendiri. Jadi dia pernah melihat siluman ular yang tingginya itu melebihi tinggi dari batas wajar ular yang karena itu cerita siluman ya, mungkin udah di luar pemikiran manusia. Tetapi cerita ini true story dan ini dialami oleh ayah aku sendiri, bapak aku sendiri. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi memang kita itu dulu sebelum tinggal di Malang, jadi orang tua dari bapak aku ini penduduk di Desa Merawan. Jadi memang kalau kalian kalau kalian pernah mengunjungi Banyuwangi, pasti kalian melewati salah satu tempat yang namanya Gumiter, Gunung Gumiter. Nah, di Gunung Gumiter itu ada satu desa yang sangat kecil sekali, yaitu namanya Desa Merawan. Nah, dulu kita tinggal di sana sebelum merantau ke Malang. Jadi di Gumiter ini, di Merawan ini itu desanya kan amat kecil ya, amat kecil, terus akses juga kalau ke sana mungkin kalau sekarang itu akses ke Merawan sendiri itu udah mudah, udah banyak kendaraan bermotor, udah banyak mobil, udah banyak yang punya sepeda motor. Jadi kalau mau ke sana juga nggak usah jalan kaki. Tetapi ketika waktu bapak masih muda, belum punya aku, jadi masih tahun berapa ya? 80 mungkin ya, 70 80 ya, mungkin sekitar tahun sekian. Di sana itu aksesnya itu sangat luar biasa, minim sekali kendaraan. Dan juga untuk ke sana itu kebanyakan mayoritas penduduk di sana itu harus berjalan kaki. Jadi bayangin ya, dari kalau kalian pernah ke Merawan, ke Desa Merawan ya sekarang ya, pakai mobil pun itu juga masih lumayan wow gitu kan perjalanannya, karena masih jalanan itu dipenuhi oleh batu-batu gitu. Dan juga enggak sedekat itu untuk masuk ke Desa Merawan ini. Jadi dulu itu saat bapak masih muda, bapak ini gimana ya? Bapak ini kan anak tunggal, jadi anak dari kakek nenekku ini hanya bapak itu, hanya bapak. Terus dulu itu bapak ini sekolah di Garahan. Nah, tiap hari kan pulang ya, pulang PP gitu, pulang pergi. Garahan ke Merawan itu juga kan deket banget, nggak jauh-jauh banget lah ya. Jadi kalau menurut orang sana itu Kali Baru itu kan udah Banyuwangi ya, Kali Baru sama Garahan itu sangat dekat sekali. Nah, saat itu bapak sekolah di Garahan. Ketika pulang, biasanya itu kan mereka itu kan mayoritas itu ya petani kopi, terus pasti peternak juga, peternak sapi, kambing, sembarang ya pokoknya sembarang kalir ngono. Nah, kakek nenekku ini dulu ingon wedhus. Ingon wedhus. Wedhuse mbakku akeh biyen sampai 36. Sapinya 2. Sekarang udah jadi ya inilah. Nah, dulu itu kakek nenekku ini memang banyak banget ternaknya, apalagi di kambing. Itu tuh banyak banget sampai 36 ya. Jadi satu hari itu biasanya kalau ngarit, kalau nyari rumput itu sampai 3 kali, 2 sampai 3 kali gitu kan. Pagi, siang, sore. Sore itu udah makan terakhir lah biasanya. Kalau enggak ya
malam habis maghrib itu makan. Karena memang banyak, untuk cuma apa, satu ikat rumput itu biasanya sekali makan udah habis gitu. Karena memang kambingnya itu banyak, apalagi sapi. Sapi kalau udah makan itu aduh nyeneng nih banget. Nah, kemudian waktu itu memang kan, jatah dari bapak itu ketika mencari rumput itu kan sore, sore hari setelah pulang sekolah gitu ya. Jadi pagi sama siang itu biasanya kakek yang mencari rumput. Nah, saat sore hari waktu itu memang, bapak habis pulang sekolah terus, bilang ke kakek, bilang, "Pak, ini aku yang bagian nyari rumput sekarang gitu, Bapak istirahat aja." Nah akhirnya, si bapakku ini berangkat bersama tetangganya waktu itu, bersama tetangganya dan dia itu mencari rumput amat sangat jauh, nggak tahu kenapa memang udah wilayahnya ya, tapi waktu itu memang bapak terlalu jauh untuk mencari rumput. Nah, namanya itu, alas 12 apa 18 gitu pokoknya, alas apa gitu. Nah, ketika ke sana, beliau kan bersama tetangganya ini ya, namanya Pak Pak siapa sih? Pak Nadin. Nah, Pak Nadin. Nah, Pak Nadin ini orangnya itu emang sudah apa ya, kayak agak kikuk gitu kan, nggak terlalu satset gitu. Orangnya itu emang kalem. Nah, ketika mencari rumput di alas ini, mereka udah nggak ada mikir kayak ya udahlah apa nggak mikir udah nggak ada gaib-gaiban lah meskipun bapak juga mikirnya juga gitu karena memang penduduk asli di sana mana mungkin sih bakalan diganggu oleh sosok-sosok gaib seperti itu kan nggak ada ya mungkin pikiran pikiran bapak sama Mbak Nadine itu waktu itu dulu seperti itu tetapi ternyata meskipun penduduk sendiri kalau enggak amit-amit atau enggak sopan di tempat apa ya, kayak keramat kayak gitu, apalagi di alas ini tuh katanya ada beringin besar yang sangat, apa, beringin mana sih? Beringin besar yang sangat dikeramatkan oleh orang Merawan, desa Merawan gitu. Nah, bapak ini sama Mbak Nadine ini ternyata mencari rumput ke sana. Di sana waktu sudah sampai di alas ini mereka juga ya udah cari rumput aja biasa, cari rumput biasa dan ya udah nggak ada pikiran aneh-aneh waktu itu karena ya wes cepet-cepet cari rumput aja karena waktu itu emang udah sore gitu kan. Nah, si Mbak Nadine ini berjalan menjauh ke bapak karena memang saat itu mereka menyebar ya nyari rumput yang sekiranya itu cocok atau bagus banget buat pakan ternak. Nah, Mbak Nadine menjauh dan bapak waktu itu memang ke arah Ringin. Ke arah Ringin yang memang saat itu dikeramatkan oleh orang desa Merawan. Nah, saat mencari rumput, bapak ini kan jongkok sambil ngambil rumputnya itu tiba-tiba ada suara desah kayak apa sih suaranya ular kalau gitu loh. Nah, ada suaranya kayak gitu, tapi kok suaranya itu keras banget. Oh, jadi bapak itu ngelihat sekeliling kan, ngelihat sekeliling itu ada apa sih? Ini kok suaranya gede banget gitu kan. Terus apa? Bapak itu udah ngeliatin sekelilingnya berkali-kali nggak ada, tapi suara itu terdengar jelas waktu itu. Akhirnya bapak ya udahlah ya cepet-cepet ngambil rumputnya agar secepat mungkin itu untuk pulang. Dan ternyata ketika bapak merebahkan tubuhnya untuk istirahat waktu itu, tiba-tiba dia itu melihat sosok yang amat besar sekali di atasnya, sedang lewat di atasnya. Nggak ngerti kenapa saat merebahkan tubuh dan dia itu melihat ke atas ternyata ada sosok yang
besar sedang melewatinya, dan itu nggak habis-habis, dan sosoknya itu seperti ular. Karena terkejut, akhirnya bapak saat merebahkan itu bebarengan dengan kehilangan kesadaran. Akhirnya waktu Mbah Nadin ini selesai mencari rumput di sana, dia nggak tahu ya, kan pertamanya itu nggak ngerti kalau bapak itu udah kehilangan kesadaran waktu itu. Akhirnya waktunya ngambil rumput itu, dia jalan ke bapak. Terus dibilang bapak itu kok tidur matanya melek gitu, matanya kok kebuka. Ini tidur apa bukan sih? Akhirnya sama Mbah Nadin ini kan bapak dibangunin gitu. Le bangun gitu. Tapi bapak nggak ngerespon apa-apa, cuma ngelihat di atas. Waduh, kaget dong ya, karena udah selama itu dibangunin bapak nggak bangun-bangun. Takut dong Mbak Nadine. Akhirnya waktu itu udah malam loh ya, udah malam. Mbak Nadine ini pulang, lari ke desa ya, lari ke desa, ke kampung, dan memanggil orang-orang di sana kalau mengatakan bahwa bapak ini udah nggak sadar waktu itu, ada di bawah beringin. Kakek aku yang udah mendengar kabar dari bapak, akhirnya larilah ke arah beringin itu tadi, dan memang menemukan bapak itu udah nggak sadar waktu itu, udah ngelihat atas aja, matanya itu udah kosong. Akhirnya dibawa sama orang-orang, dibawa ke rumah, dibawa pulang. Waktu itu di rumah pun juga udah nggak ngerespon apa-apa. Jadi bapak itu selama 3 bulan, 90 hari kan 3 bulan ya. Selama 90 hari itu tidak merespon, tidak makan, tidak sadar, dan dia itu bertingkah aneh. Nah, waktu itu karena memang 1 minggu berjalan, bapak ini nggak makan sama sekali ya, akhirnya tubuhnya itu kurus kering gitu, kurus kering karena memang nggak kemasukan makanan apa-apa. Tetapi orang itu melihat bapak itu udah bukan bapak lagi. Ya mungkin kebanyakan orang yang dulu itu bilang seperti itu bapak ini sukmanya itu dibawa ke sana, tetapi ketika mendengar cerita dari bapak itu katanya memang dibawa ke alam mereka. Nah, jadi 1 minggu setelah kejadian itu bapak udah nggak sadarin diri, di apa ya namanya ya, udah dikasih apapun itu udah nggak ngerespon apa-apa, hanya diem aja, tidur. Tubuhnya itu berat, ya Allah, tubuhnya itu berat, untuk diangkat itu berat. Aneh kan, kalau orang orang normal mah mungkin nggak akan percaya kalau cerita seperti ini, tapi kalau udah mengalami kejadian itu percaya nggak percaya gitu kan. Nah, jadi tubuh bapak ini berat sekali, berat dan gimana ya, nggak kaku gitu loh, nggak bisa ditekuk, nggak bisa diapa-apain gitu, pokoknya kaku lah. Selama itu nggak makan, jadi kurus kering. Nah, kok aneh ya, tubuh kurus kering tapi diangkat aja berat banget. Nah, ketika itu ada tetangga yang melihat. Ya, setiap hari memang ada yang melihat ya kondisi bapak, karena memang takutnya ada apa-apa gitu. Setiap hari ada yang melihat. Salah satu orang waktu itu memang kerabat dari nenek aku, ibunya bapak, ada yang sowan dan melihat kondisi bapak waktu itu. Nah, ketika melihat kondisi bapak ini, dia itu seolah-olah mengajak bicara bapak, kayak udahlah, bapak ini normal gitu loh, mau diajak bicara biar bisa ngerespon gitu, niatnya itu seperti itu. Tetapi ternyata ketika diajak bicara, bapak ini tiba-tiba duduk, yang nggak pernah berdiri, tiba-tiba duduk di depan dia, terus
ngambil batu apa panci yang ada di bawah, di sebelahnya itu, karena memang ada panci yang dibuat untuk apa sih namanya, nyiku itu, yang buat bersihin ngelap tubuh bapak saat itu. Tiba-tiba panci yang berisi air itu diambil langsung dipukul ke kepala kerabat nenek ini tadi. Akhirnya dia nangis dong, nangis, "Loh kok kenapa?" Katanya nggak sadarin diri, "Kenapa kok sampai bisa mukul?" Gitu kan. Juga nenek waktu itu juga bingung, kenapa bapak ini kayak kayak gini, tapi katanya itu memang bukan bapak, dikendalikan seseorang gitulah ya. Nah, kok dikendalikan seseorang, dikendalikan oleh sosok yang tak kasat mata saat itu. Nah, kemudian karena memang udah lama bapak seperti itu, akhirnya nggak ada harapan untuk hidup. Jadi memang satu desa, satu Merawan itu udah mikir itu bapak bakalan seto gitu ya. Bapak bakalan meninggal karena memang makin hari makin nggak ada perkembangan atau memang nggak ada tanda-tanda kehidupan waktu itu. Akhirnya mereka mereka yang datang ke rumah kakek waktu itu udah bawa anjang-anjang. Tahu anjang-anjang nggak sih? Tutupan kuburan itu loh, yang papan kuburan yang buat nutup mayat. Waktu itu Mutin juga udah menyiapkan kain kafan, dan bunga-bunga juga udah apa namanya, udah disiapin waktu itu. Karena di saat-saat terakhir bapak, entah, bukan terakhir sih, karena bapak alhamdulillah sampai sekarang itu masih hidup. Alhamdulillah kasih umur panjang. Jadi waktu itu di saat-saat yang udah nggak ada harapan itu, kakek nenekku itu berdoa ya, udah pasrah lah ke Tuhan. Ya Allah, kalau memang anak ini masih aman aku, biarkan aku untuk merawatnya dulu sampai aku bisa punya cucu gitu katanya, kalau kakek. Nenek juga, jadi nggak ada apa ya, nggak ada perasaan yang berat gitu loh, karena memang kalau nenek itu selalu ngajarin aku itu apapun yang ada di dunia ini hanya titipan, termasuk anak. Semua itu titipan, kalau memang udah diambil sama yang di atas, ya udah, kalau kita sebagai yang apa ya, yang juga diciptakan itu mau nuntut apa gitu kan. Kalau nenek aku itu selalu bercerita, kalau berpesan itu seperti itu. Jadi waktu saat-saat terakhir itu memang nggak ada harapan ya bagi bapak untuk hidup. Ya memang benar, kalau kalian mau ke Merawan, mau menyaksikan cerita itu benar atau enggak, silakan silakan tanya saja, dulu ada nggak sih anak yang namanya Miskan dan pernah hampir mati di sini karena kerasukan itu tadi, sukmanya diambil oleh siluman ular gitu kan. Di saat-saat terakhir bapak ini udah nggak ngerespon apa-apa, tubuhnya itu udah kurus, kering, dan matanya ini udah cekung, terus kulitnya ini udah pucat, tanda-tanda detaknya itu udah kayak apa, udah hampir nggak ada gitu loh. Cuma ya udahlah, mungkin orang medis sudah tahu lah ya detak jantung orang yang mau meninggal itu gimana. Jadi udah nggak ada harapan. Akhirnya tiba-tiba beberapa hari kemudian itu udah orang kampung itu udah menyiapkan peralatan pemakaman itu sejak 3 hari. Tetapi kalau Allah itu nggak menghendaki bapak kembali, juga nggak akan kembali kan ya. Akhirnya tiba-tiba setelah 3 hari bapak dengan kondisi yang masih seperti itu, tiba-tiba itu datang, nggak tahu siapa,
kakek pun juga masih penasaran sampai akhir hayatnya juga di akhir hidupnya itu juga penasaran meskipun nenek juga. Beliau ini tiba-tiba datang. Beliau ini memakai baju putih, pakai udeng, dan beliau itu berkata bahwa, "Aku utusan dari Bali yang ditugaskan untuk datang kemari menolong si anak ini," gitu. Entah kalaupun nanti cerita ini bisa tersampaikan ke beliau atau beliau masih punya, anak turun yang masih hidup dan, mungkin beliau saat itu pernah bercerita tentang hal ini, aku sebagai, anak dari bapak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena dulu itu udah mau menolong bapak dan memberikan kesempatan untuk hidup sampai sekarang gitu. Terima kasih. Jadi beliau ini datang, beliau berkata menemui kakek aku waktu itu yang udah pasrah, udah nggak ada semangat ya untuk hidup. Dia nemuin, kakek aku masuk ke dalam kamar, tiba-tiba saja orang itu tuh nongol, nggak tahu dari mana, meskipun aku juga penasaran saat, saat itu aku tanya ke bapak, "Siapa orang ini, Pak?" Gitu. Beliau juga nggak ngerti, yang tahu cuma ya kakek, yang inget, wajahnya orang ini tuh cuma kakek. Beliau hanya ingetnya itu beliau dari Bali, memang diutuskan untuk ke Merawan untuk menolong bapak aku. Nah, beliau ini tiba-tiba sowan dan bertemu dengan kakek waktu itu, bertemu dengan kakek dan bilang, "Bapak, saya mungkin tidak bisa membantu banyak, tetapi aku ingin menolong anak Bapak ini." Ya, gimana ya, kayak kakek dan nenekku itu sebagai orang tua ya monggolah silakan siapapun yang memang bisa menolong, menolong anakku, monggo silakan. Tidak ada yang enggak dibolehin, ya semuanya itu boleh, silakan. Yang terpenting bapak itu waktu itu selamat. Nah kemudian, kakek nenekku kan juga udah, waktu bapak sakit seperti itu tuh udah kehilangan apapun. Jadi, ternak yang waktu itu diingu, dirawat waktu itu harus dijual semua karena memang untuk biaya pengobatan bapak waktu itu, waktu sakit itu, akhirnya kakek dan nenek itu bilang ke si orang Bali ini, "Bli," gitu kan, karena memang kakek itu udah tahu lah ya kalau panggilan dari orang Bali itu paling "Bli" gitu ya. "Bli, gini, mungkin nanti kalau semisal memang bisa membantu, aku tidak bisa memberikan apapun karena memang kami sudah tidak punya apa-apa," tuh katanya si kakek. Akhirnya, beliau itu bilang, "Sebenarnya saya di sini tuh datang hanya untuk niat membantu, tidak untuk meminta imbalan atau apa-apa. Beli terima kasih. Semoga aku bisa bertemu dengan Beli dan kalau Beli masih punya umur panjang mungkin aku ingin bertemu dengan beliau gitu loh. Berterima kasih." Kakek waktu itu sama nenek udah nggak punya apa-apa. Kondisi bapak udah kayak udah hampir nggak ada harapan untuk hidup. Waktu itu memang udah semuanya udah disiapin, peralatan pemakaman waktu itu udah disiapin dan bapak itu memang udah ditunggu sama orang-orang itu ajalnya gitu kan.
Karena memang udah gimana ya, orang normal udah mikir, "Waduh ini udah nggak bisa tertolong lagi." Ternyata Beli datang dengan harapan. Nggak ngerti kenapa katanya itu memang ada yang ngutus untuk menolong, kemudian beliau menolong Bapak saat itu. Menolong Bapak dan melihat Bapak, ternyata memang benar sukma dari Bapak ini dibawa oleh, sosok gaib penunggu hutan di sana. Nah, waktu itu kakek bertanya, "Ini apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku bantu? Mungkin kalau bisa atau mampu, aku akan segera usahakan." Akhirnya waktu itu Beli tersebut itu hanya meminta daging sapi yang paling segar. Jadi, kakek ini disuruh beli daging sapi segar, itu 1 kilo dibagi 4, oke, 1 kilo dibagi 4 dan sebuah nampan, bukan nampan sih, cobek gitu, cobek dari tanah liat gitu, 4, terus kemudian, apa ya, bunga-bungaan gitulah pokoknya, kembang setaman sih kalau aku ingetnya waktu kakek cerita dulu itu kembang setaman. Kembang setaman itu ya itu beli beli berapa pokoknya dijadikan 4 itu tadi, tolong nanti, setelah, Bapak beli yang udah aku suruh ini tadi, taruh di, tempat atau memang apa, cobek tanah liat ini, daging, terus apa namanya, bunga setaman ini tadi, habis itu apa tadi ya, pokoknya itulah isinya. Nah, beliau itu tiba-tiba, nyuruh untuk meletakkan di 4 pojok ruangan. Jadi memang di ruangan Bapak itu setiap pojoknya itu ditaruh daging itu tadi. Nah, kemudian beliau itu duduk di bawah, apa, tempat tidurnya Bapak sambil baca apa kayak gitu ya. Kemudian, beliau itu menancapkan dupa di setiap daging-daging itu. Jadi di dagingnya itu udah ditancapin dupa itu. Kakek waktu itu ya udahlah ya, namanya juga, mencari pertolongan dari pintu mana saja itu nggak masalah, agar Bapak bisa kembali waktu itu. Nah kemudian, eee, tiba-tiba saat Beli itu duduk, kakek nenekku kan ikut juga ya, ikut duduk juga kan di belakang. Itu melihat bahwa ada cahaya yang memang sedang, berputar di atas tubuhnya Bapak yang waktu itu tidur di kasur. Nah, ketika itu membaca, nggak tahu ya bacaan apa, nggak ngerti kayaknya hanya orang Hindu yang bisa tahu, kayak bacaan apa gitu loh, pokoknya ada. Beliau itu membaca sambil membunyikan lonceng. Habis itu membunyikan lonceng, kemudian nggak ngerti kenapa hawa itu di sekitar itu jadi beda. Hawanya itu beda dan tiba-tiba ada angin semilir gitu. Kerasa banget di tubuh kakek waktu itu. Hawanya itu hawa-hawa yang dingin-dingin lembab gitulah pokoknya. Dannya karena, apa ya, karena udah berharap bahwa bapak waktu itu bisa kembali, nenek dan kakek waktu itu tuh hanya pengen berdoa bahwa Beli bisa, membantu untuk mengembalikan bapak waktu itu. Dan ternyata ketika selesai, membaca doa ya, membaca doa menurut keyakinan Beli itu sendiri, dan lonceng itu tiba-tiba dibunyikan aja, dibunyikan dan tiba-tiba bapak waktu itu langsung merem. Wah kaget dong, orang yang ada di apa, yang udah melihat itu kaget. Meskipun orang-orang yang udah dateng
sambil membawa anjang-anjang itu papan papan kuburan itu juga kaget mendengar bahwa bapak itu udah nutup nutup matanya. Dikira nggak ada kan, dikira udah seto gitu kan. Akhirnya kakek berdiri dan melihat melihat bapak waktu itu ternyata nafasnya masih ada dan kemudian selang beberapa menit atau beberapa jam gitu, bapak siuman dan akhirnya minta makan waktu itu. Ketika minta makan, minta minum waktu itu, minta minum karena memang merasa kehausan gitu kan, terus habis itu minta makan. Tubuhnya itu udah kurus, kering, aduh pokoknya kasihan lah. Dan mukjizat waktu itu datang saat itu. Alhamdulillah. Ternyata gimana ya? Kenapa kok kita harus toleransi? Ya itu tadi. Kalau Allah itu ngasih jalan itu kadang enggak terduga. Kayak Bapak itu kan ditolong oleh orang enggak gimana ya kalau ngomongin agama itu ya pokoknya kita toleransi gitulah ya. Heeh. Nggak harus kita membenci yang ini gitu. Karena Tuhan itu udah kalau memberi jalan itu seperti ini gitu loh. Bahkan yang nggak kita duga. Hanya setelah Bapak siuman dan meminta makan, minum waktu itu dupa itu langsung ya dupa yang udah ditancap di daging-daging itu udah tiba-tiba mati sendiri, udah nggak ada kepulan asapnya gitu, mati sendiri wes. Lah dagingnya ini tiba-tiba mungsret jadi kering, kering ring-ring warnanya coklat. Semuanya yang ada di atas cobek tanah liat itu kering dan nggak berbau amis sih. Tadi kan yang waktu datang itu masih ada darahnya, terus baunya amis. Sekarang itu enggak. Jadi udah kering. Tiba-tiba kakek saat ingat waktu itu mencari beli itu dikira itu masih ada di depan rumah. Ternyata ketika berada di depan rumah, orang-orang ini ditanyain, "Loh, tadi masih ada di dalam, Pak, nggak ada yang keluar dari rumah. Kita saksinya di sini, nggak ada orang sama sekali yang keluar dari rumah." Lah, tetapi kakek waktu ada di dalam itu melihat bahwa Bli itu keluar keluar rumah. Nah, yang di luar rumah itu berkata bahwa tidak melihat laki-laki yang keluar dari rumah. Nah, sejak saat itu, Bli itu menghilang dan tidak ada jejak sama sekali. Bahkan kakek dan nenek pun ketika ingin mencarinya itu juga tidak ada. Akhirnya jadi Bli itu masih apa ya, kayak menjadi tanda tanya besar siapa sebenarnya yang menolong bapak itu tadi gitu loh. Nah, ketika mendengar cerita dari bapak ternyata beliau itu masuk ke dimensi lain yang memang dikurung lah ya di sana itu dan memang terlihat jelas kalau ada sosok wanita yang menyerupai ular sedang menahan sukmanya di alam itu. Nah, kemudian saat itu ada 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 kakek waktu itu memang masuk ke dalam ke dalam dunia itu sambil bawa obor katanya. Juga melihat seorang laki-laki yang ada di belakang kakek waktu itu membawa obor. Akhirnya bapak waktu itu bisa lepas dan kemudian larilah dari tempat itu dan keluarlah akhirnya kembali sukmanya itu kembali ke jasadnya. Jadi bapak saat itu memang tertolong melalui Bli tadi dan Bli itu siapa juga kita apa ya, kita nggak ngerti nggak ngerti siapa dan kakek juga penasaran, bapak juga penasaran. Tetapi aku sebagai perwakilan dari bapak, sebagai keturunannya mengucapkan terima kasih kepada Bli yang dulu pernah menolong bapak, bahkan tidak meminta imbalan apapun. Aku ngerti Bli itu sangat baik sekali dan aku rasa untuk untuk
terima kasih pun itu nggak cukup ya. Bahkan nggak ngerti aku mau ngomong apa, beliau orang baik. Semoga kalau beliau masih hidup, beliau masih ada, aku ingin bisa bertemu gitu. Ya semoga saja kalau memang beliau masih hidup. Dan kalau beliau udah nggak ada, semoga anak turunnya dijaga dan anak turunnya masih menjadi orang baik-baik atau orang yang seperti beliau, baiknya, hatinya, dan semuanya. Begitulah cerita dari pengalaman bapak aku yang pernah diambil sukmanya oleh sosok ular penunggu alas Merawan. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Bagi kalian yang memiliki cerita yang ingin ditayangkan dalam bentuk tulisan atau video di update YouTube, kalian bisa kirim melalui X, DM X di @siskanoviw, atau kalian bisa kirim di email di berkasiska10@gmail.com, atau kalian bisa fast respon di WhatsApp aku di 0819 3667 2448. Sekian cerita ini dan terima kasih udah nonton sampai habis. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.